أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, nampak sederhana menyembelih hewan kurban. Ada semacam ikrar saat kita menyembelih atau menitipkan hewan kurban kita kepada tim yang akan membantu kita untuk berkurban. Di sana, kalau buat saya secara pribadi, berkurban itu semacam ikrar. Ya Allah, saya akan buang sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat sabu'iyah pada diri saya. Jangan kau biarkan hawa nafsu menguasai perjalanan hidup saya, dan berikan kepada saya kemampuan untuk menjalankan keharusan dalam perjalanan hidup ini. Semacam ikrar. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam demi mendapatkan cinta Allah, rela dibakar hidup-hidup. Kemudian ujian yang kedua, demi mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, Nabi Ibrahim rela menyerahkan istri dan anak bayinya untuk disimpan di sebuah lembah tandus di Mekah demi mendapatkan cinta Allah. Makanya Ustaz Dedi, itu yang disimpan itu Siti Hajar di lembah tandus teh, istri kedua, coba bayangkan. Yang sedang sonok-sonoknya, kan kalau istri pertama mah mungkin sudah rada bosen lahnya. Ini istri kedua yang disimpan. Itu juara Kang Bongki. Demi cinta, demi mendapatkan cinta Allah, bukan tidak tega, bukan tidak cinta kepada istrinya Hajar. Bahkan sedang sangat cinta-cintanya karena Hajar telah mampu memberikan anak yang diberi nama Ismail. Itu luar biasa. Setelah ditinggal lama, demi mendapatkan cinta Allah juga, Nabi Ibrahim taat untuk melepaskan semua cinta dan harapannya. Nabi Ismail adalah harapan yang akan melanjutkan ajaran tauhid. Dan Nabi Ibrahim pernah bersedih karena tidak punya anak, sampai Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Dan setelah punya anak begitu bahagianya, tapi tetap oleh Allah diminta, dan demi untuk mendapatkan cinta Allah, subhanallah, Nabi Ibrahim ikhlas memberikan anaknya kepada Allah dengan ketaatannya. Ini saya garis bawahi. Ujungnya kita introspeksi, bermuhasabah. Ya Allah, Engkau meminta waktu saya untuk sujud di hadapan-Mu sebentar saja, tapi sering saya lalai melakukannya. Engkau meminta kepada saya sedikit saja dari harta, tapi kerap saya takut kehabisan harta itu. Engkau sedikit meminta dari tenaga untuk kita berbagi bersama, membantu sesama. Kita sering juga merasa letih untuk melakukannya. Ada keletihan kami saat berdakwah. Ya Allah, Engkau anugerahkan semuanya pada kami dan kami bertugas. Engkau berikan tugas dengan ilmu kami untuk menyampaikan apa yang Engkau berikan pada benak dan jiwa kami. Terus terang Bu Emma, Prof. Azali, kerap ada rasa letih ya Ustaz Dedi ya. Aduh capek, tapi harus kita nyetir sendiri. Saya sama dengan Ustaz Dedi, nyetir sendiri. Sering Kang Bongki, Kang Idik, saya ditanya, Ustaz nyetirnya lira, tak Kang Aos. Dan saya selalu menjawab, ya tadi sudah nyoba nyetir duaan heureun. Jadi sendiri aja. Iya, ada heureun keduaan mata. Jadi kerap saya lakukan itu. Kenapa? Mungkin Prof ya, mungkin Prof Azali juga masih
Coba seusia ini masih saja menyehatkan putra-putri Indonesia yang datang pagi-pagi untuk berobat, untuk meminta sembuh. Demi apa? Demi ilmu yang sudah dititipkan oleh Allah kepada beliau. Dan saya sering merasa malu ketika merasa letih. Pak Azali juga berjuang, kenapa saya harus letih gitu kan? Masya Allah. Dan kembali lagi Bu Ati, Dokter Ati sehat terus. Pas pulang ke rumah keletihan itu terobati oleh cucu-cucu tercinta. Masya Allah, langsung segar. Asal ulah diganggu Nindina we, itu akan tetap segar. Sebab mendatang Nindina langsung leles deh itu. Jadi Masya Allah, berapa besar sudah Allah berikan karunia itu kepada kita. Baru kita diuji sedikit saja, gerbang rumah kita dihalangi orang, protesnya luar biasa. Baru sedikit saja tempat parkir kita yang biasa kita parkir di situ dipakai orang, gregetnya luar biasa. Nabi Ibrahim menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan yang luar biasa saya lihat, Ustadz Dedi yang tanggal 17 akan berangkat menunaikan ibadah haji. Sering sekali saya merasakan bahwa subhanallah, ketika saya tawaf, saya berikrar, ya Allah, mulai hari ini, waktu itu ya, tahun saya pertama beribadah haji tahun 90. Waktu itu Bu Hani, saya masih kasep waktu itu. Sekarang gagah. Nah, pada saat itu saya ikrar, saya dapat nasihat dari pun guru tercinta Ki Aswan. Apa guru saya menasihati saya? Tawaflah dan ikrarkan saat tawaf, dengan ikrar dunia akan kami kelilingi dan kami akan berhenti untuk sholat, dan kami akan kembali berkeliling karena Engkau ya Allah. Jalanlah fantasiru fil ard, berkelilinglah di bumi Allah ini karena Allah. Nah, kenapa Kang Wahyudin saya harus lakukan? Karena Allah, Kang Ius. Saya ingin husnul khotimah, Bu Tina. Kenapa saya ingin husnul khotimah? Ya, karena saya takut siksa neraka. Saya takut meninggal dunia. Insya Allah. Sieun, sumpah. Tapi kerinduan saya kepada Rasulullah, kerinduan saya untuk bertemu Allah, paling tidak manusiawi. Rasulullah. Itu jauh lebih besar daripada rasa takut mati saya. Rumahnya, maut sieun tapi sono pisan. Persis seperti saya pergi ke rumah calon mertua saya jenderal, takut oleh mertua, tapi sono pisan, kira-kira maksa datang atau enggak? Maksa datang ke rumah calon istri, ngetok panto, nu keluar, mertua berkumis tetap pegal, meskipun bergetar, saya akan paksakan datang untuk bertemu kerinduan itu. Nah, bagaimana supaya kerinduan itu terwujud, Kang Asep Zainal? Supaya kerinduan itu terwujud, saya hanya berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ini saya ajak ya, Kang Wayan. Ajakan saya, Kang Wayan, apa? Lakukan satu hari perbuatan lillah karena Allah. Sholat sudah karena Allah. Semua ngaku sudah. Tapi saya kok memeriksa sholat saya belum karena Allah. Buktinya saya tidak memperbaiki wudhu saya untuk mendapatkan cinta Allah. Saya tidak memperbaiki sholat saya dengan belajar tentang tata cara sholat yang sesuai sunnah untuk mendapatkan cinta Allah. Saya sholat seperti biasa saja yang sudah saya lakukan dari sejak SD. Mudah-mudahan sahabat semua di sini menjadi hamba-hamba yang dinyatakan sudah melakukan hidup lillahi ta'ala. Buktinya mau hadir di ruangan kita ini untuk belajar. Nah, ketika saya sholat, saya perbaiki wudhu saya. Ketika ditanya menihusu wudhu teh, saya ingin Allah cinta. Kemudian ketika sholat, ukurannya kalau sholat lillahi ta'ala itu, Bu Nur Haini Armi, ukurannya apa coba Bu Nur? Ukurannya hati-hati nggak kita bacaannya. Allahu Akbar, setelah doa iftitah yang paling sering dibaca Al-Fatihah, kira-kira nggak apa-apa, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Al-Kautsar, nggak apa-apa, terus-terusan bolak-balik itu.
Kalau memang hafalnya hanya itu daripada pakai ayat lain dan lupa. Di usia saya, Kang Bongki, Ustadz Dedi, sudah mulai nih lupa kepada ayat-ayat Quran. Jadi bolak-balik surat-surat pondok ya Kang ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah saya pikir. Bukan membela diri, karena memang tidak ada yang melarang. Nah, tapi ukurannya sholat kita lillahi ta'ala bukan kalau kita membacanya ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Kang Dadang, kira-kira itu lillahi ta'ala bukan? Karena Allah bukan? Saya yakin karena kebiasaan dan kita ingin cepat. Iya kan? Kita ingin cepat selesai sholat. Oh, oke. Sholat kita akan kita perbaiki. Untuk apa Umi Haris? Untuk supaya sholat kita disebut, kita niatkan karena Allah. Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Tapi karena Allah. Ya. Kemudian, sudahkah kita melakukan kebaikan karena Allah? Ibu memasak karena Allah? Ketika ibu memasak karena Allah, Kang Yus, suami tidak mau makan karena sudah kenyang, sudah. Tidak akan maksa dan tidak akan kecewa. Kalau saya masaknya karena Allah. Ajakannya, lakukan Kang Aus. Dalam 1 minggu sekali saja. Kebaikan dan ibadah karena Allah. Minggu depan kita lakukan seminggu 2 kali saja. Bulan depan kita lakukan 1 bulan ke depan 3 kali saja. Kebaikan karena Allah. Terus. Makin hari makin baik, makin banyak yang kita lakukan karena Allah, Bu Hani. Ya, Aki Aswan harus terus lakukan Aki. Supaya apa? Supaya kita pantas dapatkan husnul khatimah. Kira-kira bisa nggak ya Allah mengizinkan saya mendapatkan husnul khatimah kalau saya melakukan kebaikan biasa saja dengan motivasi yang sehari-hari saya lakukan, sholat biasa saja, dengan wiridan yang banaloh, dulilah, pengen cepat selesai. Kira-kira Allah mengizinkan nggak ya kita dapat husnul khatimah? Demikian juga dengan kurban. Sudah berapa kali kita kurban? Nah itu. Dalam putaran hidup kita saat tawaf, Ustaz Dedi nanti ajak jamaah untuk diingatkan, ikrarkan mulai hari ini, hidup kita sepenuhnya memutari bumi ini untuk Allah. Sesekali kita di Hajar Aswad bertalbiyah, mencium Hajar Aswad, kemudian mengucapkan Bismillah Allahu Akbar sebagai sujud kita kepada Allah, kemudian bergerak lagi. Tidak ada doa khusus di sana. Dan titip pada saat berdoa, karena ini ada jamaah juga yang ikut dari Mekah, ikutan Zoom sekarang ini yang sedang berhaji. Pada saat tawaf, berdoalah, karena tidak ada tuntunan doa khusus. Yang tidak percaya diri berdoa mengikuti buku. Yang merasa butuh, dia akan melaksanakan tawaf dan doakan iman semua orang. Iman kakak, adik, suami, istri, Pak RT, Pak RW, gubernur, wali kota, bupati, presiden, para menteri. Doakan semuanya. Dan insya Allah cukup atau berapa jam sok tawaf dengan suasana yang sangat padat seperti itu. Bisa 3 jam, bisa 4 jam. Saya pikir doa itu akan sangat lengkap kita ucapkan. Titip kepada kita semua, jangan ada yang pesan apa-apa kepada jamaah haji. Bagusnya Ustadz Dedi Haryadi akan berangkat ibadah haji, jangan Ustadz titipnya ke pang doakan, nggak usah. Doakan saja Ustadz Dedi, insya Allah malaikat akan mendoakan kita. Daripada Ustadz Dedi dapat titipan doa dari 100 orang terus lupa jadi pengkhianat nanti kan itu ya. Tidak akan amanah lagi, bisi hilap gitu kan. Seperti itu lebih baik kita doakan saja beliau. Oh komo kalau minta oleh-oleh. Ustaz komatnya korma nu dijuru etatnya gening nu Arabna kasep. Tos lah. Jangan. Kalau bisa jangan titip-titip oleh-oleh. Kalau bisa malah bekelan Ustaz Dedi. Ya kan? Itu baru sohih itu. Ustaz kalem 10%. Nah itu. Jadi ini tawaf. Pada saat sa'i berdoa untuk rizki semua. Ini titip ini. Ada teman-teman yang sedang beribadah haji, Kang Jajat Sudrajat ya, titip yang sedang berhaji pada saat sa'i, doakan semua orang yang sedang beribadah haji, doakan keluarga kita rizkinya seperti Siti Hajar meminta rizki kepada Allah dengan sa'i bolak-balik Safa Marwah. Dan ikrarkan di hadapan Allah saat kita melaksanakan sa'i dengan ikrar. Dari tempat ini akan saya mulai semua ikhtiar duniawi saya akan saya lakukan karena engkau. Saya tidak akan mencari uang untuk saya kumpulkan, tapi saya akan mencari uang untuk memperbesar kemampuan berzakat saya. Itu juara apa?
Pulang haji teh zakat biasanya 100 juta, ini sambil miliar pan naik kita teh. Berarti tabungannya kan itu ya. Betul-betul aduh zakat lagi, sedekah zakat lagi, luar biasa itu. Nah, pada saat wukuf di Arafah, ikrarkan saja. Tidak ada ya Allah yang lebih agung selain Engkau. Nyatakan kita kecil di hadapan Allah, dan ya Allah, kalau doa saya Ustaz Dedi di Arafah, saya dengan Fadli ya, waktu itu dengan si bungsu saya berhaji tahun 2014, di situ saya menangis. Ya Allah, izinkan hidayah itu datang di hati saya, dan sadarkan saya sepanjang hayat saya untuk merasa kecil di hadapan-Mu yang agung, itu di Arafah. Kemudian mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sambil terus dihayati sampai menjelang asar. Masya Allah, baru kami bisa menangis saat beristighfar. Ketika saya meminta maaf kepada Kang Ian Mardian karena kesalahan saya tidak tahu Kang Ian teh siapa. Minta maaf aja, sesalaman Kang Ian, hapuntennya. Oh, sami-sami. Setelah saya tahu bahwa ternyata Kang Ian tuh ulama besar dan sangat berpengaruh, juga memiliki kemuliaan yang dahsyat, kira-kira saya ketemu lagi, malu nggak? Bahkan meminta maaf pun kepada Kang Ian yang besar itu akan popoyongkodan, apa bahasa Indonesianya itu. Pokoknya moyongkod, saya akan seperti itu. Demikian juga ketika kita sudah mengenali Allah. Setelah saya mengenali Allah di Arafah, istighfarnya Kang Dadang, subhanallah Kang Dadang Sule. Saya betul-betul istighfar, merungkut kecil sekali di hadapan Allah untuk mengucapkan kalimat sekali saja astagfirullahaladzim teh dini. Sekali saja itu sudah malu di hadapan Allah. Akhirnya sekali lagi sebelum usai masa wukuf menjelang azan asar, sekali lagi saya berikrar, ya Allah, anugerahkan hidayah-Mu dan taufik dari-Mu untukku, agar hamba-Mu ini tetap merasa kecil di hadapan-Mu. Dah hese atuh, seperti mudah ya untuk merasa kecil di hadapan Allah, tapi tetap orang teh sombong di. Buktinya apa? Kita masih bisa marah kepada hamba Allah, ciptaan Allah yang lain, yang belum tentu dia lebih hina dari kita. Dia kan? Ambek ke supir angkot dengan dedak keren ya, Bu Emma, cekit, kaget kita. Dasar supir angkot. Siapa tahu dia jauh lebih mulia dari saya. Masya Allah, saya masih merasa besar di hadapan Allah yang maha besar. Beres dari situ berangkat menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah mengambil batu, dan sampai di Mina ada ikrar lagi Ustaz Dedi nanti di sana. Saya mendoakan semua orang di Arafah, mudah-mudahan Engkau anugerahkan hidayah kepada semua orang yang mengenal saya, terlebih yang saya kenal, untuk selalu mengenali Engkau ya Allah. Itu di Arafah doanya. Di Mina saya berdoa, ya Allah, semua sahabat yang saya kenal dan mereka semua yang mengenali saya, lindungi mereka dari godaan setan yang Engkau laknat ya Allah. Itu doa. Sambil saya lempar jumroh, berikrar saat jumroh Prof. Azali. Ikrarnya apa? Ya Allah, hari ini sampai akhir hayat, satu musuh besar saya, setan, yang Kau tunjuk sebagai musuh saya, dan izinkan kami untuk mampu menghalaunya. Ustaz Dedi, sampai hari ini saya tidak mampu menghalau godaan setan. Ayo we, setan teh ulah halau ka urang teh, ya. Mau dihalau hese, ayo we dia teh nelpon halau-halau. Nah, akibatnya apa yang saya lakukan? Ya Allah, saya berserah padamu. Saya tidak sanggup menghadapi godaan setan. Dan mungkin saya akan kalah ketika setan menggoda. Taeta Kang Ginanjar, Kang Bogi, mungkin kita akan kalah menghadapi godaan setan. Karena itu ya Allah, dengan mengharapkan cinta-Mu, lindungi kami dari godaan setan. Bahkan Ustaz Dedi, ketika saya menatap istri sedang ternyenyak tidur, Bu Handi, itu saya doanya itu, ya Allah, lindungi istri saya dari godaan setan. Lain setan saya lindungi ya Allah, bukan, tapi lindungi saya dari dia dari godaan setan. Saya lihat anak-anak, cucu juga selalu saya berdoa seperti itu. Di sini tadi Cempet bicara, saya scroll
kontak di sini. Itu juga saya doakan, ya Allah, lindungi kami dari godaan setan. Karena ternyata untuk beramal soleh bisalah ya, untuk berbuat baik bisa, untuk berbagi bisa. Tapi satu hal, godaan setan ini berat sekali. Kenapa? Kalau saya tinju, lawan petinju, itu petinjunya saya lihat, saya bisa pukul. Ketika dia mukul saya bisa ngelak, ya kan? Tapi setan lawan tinju saya. Bisa nggak saya mengelaknya? Karena saya tidak bisa melihat setan. Kalau dalam bahasa ayahanda tercinta dulu, waspadai, nah ini Bu Haris, waspadai godaan setan, karena setan menggoda kita deras, rasional, dilematis. Terus tidak pernah berhenti godaannya, sampai Ustadz Dedi juga kan istrinya teh Ibu Siti namanya, tidur ngalindur nyebut ane pandrodet teh Ibu Siti. Misalnya, itu setan memanfaatkan tidur untuk kita ngigau dengan yang enggak-enggak. Bisa saja terjadi, wallahu alam. Terus, deras, rasional, betul-betul sering sekali masuk akal. Sering sekali masuk akal godaan setan itu, bahkan berbenturan dengan akal kita. Dan kita sering menyerah dengan godaan setan itu. Deras, rasional, dilematis, sering sekali membuat kita bingung. Bingung, harus milih yang mana ini. Model tadi Cempet bilang datang ke tukang domba, itu juga bikin bingung. Iya, pengennya yang ini, tapi harganya 6 juta, saya punya uang 4 juta. Ditawar nggak ngasih, mau beli yang 4 juta, kekecilan, dilema itu teh. Nulis kudu jadi kurban teh, tungtungnya cek setan gitu. Atau dia marah sama tukang domba, jadi hilang silaturahimnya dengan tukang domba. Saran saya untuk kurban kita, jadi di Mina nanti ikrar, ya Allah, mulai hari ini setan jadi musuh saya, lempar. Nah, pada saat kita membeli kambing, Bu Neni, Bu Hani, ya, pada saat membeli kambing titip, punten untuk tahun ini mah karena ini tahun resesi, cik atunya ka tukang domba teh naik nawarna. Mang sabara eta 4,5 juta Bu, 5 juta we-nya tah gitu. Ya, naik nawarnya. Kenapa? Supaya tukang domba untung. Cik sekali-kali atau memberikan untung kepada tukang domba. Kemudian punten kepada para pengusaha sapi. Ada yang nanya sama saya, Ustadz meni domba. Kenapa kurbannya meni domba semua, nggak ada sapi, Ustadz? Nabi Ibrahim menyembelih Ismail digantinya dengan kambing. Meskipun diizinkan secara hukum dengan onta, sapi, kuda, kerbau, silahkan. Tapi kabayangnya Nabi Ibrahim waktu itu menyembelih Ismail, kan di pangku Ismail teh. Terus digantinya oleh Allah dengan sapi yang besar. Kira-kira kagencet mual. Kagencet. Untung dengan domba. Akibatnya saya melihat, dan Ustadz Dedi tadi saya kata Cempet, saya keliling melihat-lihat para peternak kambing itu paling banyak 5-10 ekor itu mereka punya. Kalau 10 ekor itu mereka dapat untung berapa sih? Ya sudah, akhirnya saya daripada dibeli oleh tengkulak ya di kandang-kandang ternak mereka, lebih baik kita yang beli. Dengan harga naik, mang saureta 2,5 juta ku abdi dibayar kayak dulu ada, tapi bayarnya 3 juta. Saya minta jamaah nanti, nulis sabaraha 3,5 juta saya bayar 4 juta. Pokoknya naik, weh. Saya mohon maaf, kenapa saya bayar naik? Ternyata kalau dilihat bukan dari uang ya, yang disebut kurban terbaik itu bukan yang terbanyak bulunya dan paling sehat, bukan, dan paling mahal, bukan. Kalau domba bagus harganya 8 juta, terus kita beli 8 juta, murah tidak? Murah, dan memang harganya. Yang mahal itu yang mana? Yang itu yang kurbannya bagus itu yang mahal. Yang domba 2 juta, kita bayar 4 juta. Tah, itu bener korban. Hari domba 4 juta dibayar, maksa. Nepikeun ke tukang dagangnya diancam sampai dibayarnya hanya 2 juta, padahal harga 4 juta itu murah. Itu korbannya tidak bagus. Ya, yang korban bagus itu yang paling ikhlas kita bayarkan. Insya Allah ya Ustadz Dedi ya. Pokoknya itu perjalanan ibadah haji, dan mudah-mudahan ini menjadi perjalanan kita semua di sepanjang hayat kita. Yang belum beribadah haji, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk sempat melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, jumroh di Mina, dan seterusnya sampai mabrur pulangnya. Dan siapa yang paling mabrur? Kalau saya ingat ada seorang tukang semir sepatu ya. Ada orang yang berhaji katanya bermimpi bahwa semuanya tidak ada yang diterima, tidak ada yang mabrur kecuali tukang sol sepatu. Kemudian dicari di Damaskus, ini saya lihat videonya,
Ada seorang tukang sol sepatu, dia tidak jadi haji, tapi dia mendapatkan haji mabrur. Kenapa? Ini kisah aja, saya tidak yakin ceritanya, tapi logis gitu kan. Karena dia sudah mengumpulkan uang buat berhaji katanya. Setelah terkumpul uang buat berhajinya, diberikan kepada fakir miskin yang sedang memasak daging bangkai, keledai. Ketika diminta oleh tukang sol, istri saya sedang hamil, tolong minta buat istri saya karena dia tergiur oleh masakan Anda. Oh jangan, buat saya halal, buat Anda haram. Kenapa? Ini bangkai. Saya tidak punya makanan kecuali ini. Akhirnya si tukang sol itu memberikan semua tabungannya ke orang miskin tadi dan tidak jadi berhaji. Dan dalam mimpi orang tadi, bahwa dialah yang mabrur. Masya Allah. Ya, saya pikir memang dampak daripada ibadah haji disebut mabrur itu tidak akan diberikan kata mabrur kepada Kang Alex kalau Kang Alex sesudah ibadah haji judes gitu kepada tetangga misalnya, judes kepada orang miskin, judes kepada saudaranya yang miskin, itu judes kepada janda yang miskin, itu judes kepada janda sepuh yang miskin, itu ya, itu jadi artinya ya, sepertinya mubazir ibadah haji kita kalau kita tidak lanjutkan dengan silaturahim dari hasil ibadah haji kita. Itu mungkin irsyad, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar ulasan saja tentang bahwa kita akan lakukan pada saat menitipkan kepada saya misalnya, Ustadz ini kambing saya tolong disembelih dan bagikan dengan ikrar saya akan jadi manusia. Dan mudah-mudahan Allah buang semua sifat kebinatangan, hayawani atau sabuiyah pada diri kita. Mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan kita semakin hari semakin menjadi manusia dan pantas disebut manusia. Kalau sudah berkurban karena Allah, mendekati Allah, kita mendekati pemilik semesta. Kalau kita sudah mendekati pemilik semesta dengan pengorbanan kita, apa yang akan kita rasakan? Mungkin kita tidak akan mendapatkan dunia ini, tapi kita mendapatkan kebanggaan karena kita dekat dengan sang penguasa. Itu Masya Allah. Masya Allah. Tadi Allah pasti akan memenuhi permohonan hambanya. Oh, jangankan Allah memenuhi apa yang kita minta, Allah menyatakan kita dekat saja kita sudah bahagianya luar biasa. Itu toslah juara. Kalau masalah doa mangga aku maha Allah, saya tidak ingin memiliki banyak keinginan atau tidak ingin memiliki keinginan. Ya Allah, titip, atur hidup saya sampai saya mendapatkan surga. Mungkin kita tidak akan minta lagi. Dan saya ini menggarisbawahi tadi apa yang dijelaskan oleh Al-Ustadz. Ada seorang yang sangat sibuk untuk sholat Jumat. Saking sibuknya dia lupa sholat Jumat. Maaf, kagok lagi rapat, kagok lagi ini, kagok tanggung. Ya Allah, dia tunda ibadahnya. Hadirin, bagi Allah satu detik saja untuk membuat kita bangkrut itu mudah. Mudah sekali buat Allah membangkrutkan kita. Dan banyak kejadian itu. Kita bela dengan rapat, musyawarah, dan sampai melupakan kewajiban. Buat Allah tinggal klik, berubah semuanya. Apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita rapatkan, yang membuat kita tinggalkan Allah, buat Allah gampang. Untuk semua yang kita bela itu meninggalkan kita. Dan subhanallah, kita tahu yang namanya berkah itu membuat kita semakin merasa dekat. Dan harta yang berkah itu, Kang Aus, ketika Kang Aus punya harta 1 triliun, langsung terfikir oleh Kang Aus, apa yang bisa saya lakukan untuk Allah, itu berkah. Masya Allah. Mendapati istri yang sangat soleh dan baik, langsung Kang Aus berpikir, apa yang saya harus lakukan sehingga Allah mencintai saya dan istri saya. Mungkin Kang Dadang Sule juga ketika mendapati anak-anak yang soleh, apa yang saya akan lakukan, harus lakukan untuk bisa semakin taat kepada Allah. Banyak anak yang sukses membuat orang tuanya takabur. Ustaz, eta pun anak bengana keralit, alhamdulillah, ayeuna jadi menteri. Dia bangga, takabur. Abdi teh ngadidikna, saya mendidiknya berat, Ustaz. Nah gitu. Ya Robbana, padahal yang mendidik, mencetak, dan menggiring anak kita untuk menjadi seseorang adalah Allah. Masya Allah.
Jelas saya merasakan betul Ustadz Dedi tadi, perbaiki sholatmu. Aduh ya Robbana, ini tamparan besar buat saya karena sholat saya belum jauh lah dari sempurna. Untuk menjadi sholat yang bagus saja belum tentu saya sudah lakukan. Tapi yang jelas itu juga terasa sekali kepada banyak hal, sangat mengganggu. Ya, bukan sholat yang mengganggu, tapi sering sekali pekerjaan saya terganggu. Saya langsung berpikir barusan Ustadz yang bicara seperti itu, meureun sholat nacan beres, mungkin sholatnya belum beres. Sepakat Ustadz, sepakat. Karena bagaimanapun juga pengorbanan kita untuk sholat mengorbankan waktu, sekarang mengorbankan kuota dan tunduh. Dan saya pikir Ustadz kira-kira dapat pahala nggak sambil ngedengerin Zoom, terus ngaplek berdapat pahala? Karena soalnya kita menguji ya Bu Daryati. Kita menguji aplikasi tidak saya matikan sampai kurang lebih jam 3 lah subuh, tidak saya matikan. Itu yang on aya kene 40-an. Oh alhamdulillah saya sukses membelai mepende anu tarudu. Dapat pahala Ustaz Dedi ya, mepende yang sangat susah. Subhanallah. Jadi itu yang disebut berkah. Selalu saja terfikir apa yang membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah. Pengorbanan kita tentunya harus kita lakukan supaya kita bisa semakin dekat dengan Allah. Itu saja. Mohon maaf saya atas nama saya dan Ustaz Dedi Haryadi. Mohon maaf dan mohon doa juga Ustaz akan bersama jamaah akan berangkat tanggal 17 dini hari Ustaz ya. Betul Gurunda, tengah subuh ya, dini hari. Jadi 17 hari. Dan mudah-mudahan sehat Ustaz sepanjang Gurunda sekolah. Mau minta didoakan, tapi insya Allah pasti akan didoakan kita semua. Tapi nggak akan minta. Amin. Supaya Ustaz Dedi tidak jadi hianat gara-gara amanah yang tidak disampaikan di sana. Sebab saya pernah Ustaz katitipan doa berkeresek-keresek itu di kertas. Tulisannya teh tulisan tangan sebagian besar dan tulisannya teh tulisan dokter hungkul geuning, juga tulisan resep. Atuh teu kapan. Akhirnya saya bawa setiap keresek ke depan Ka'bah, kemudian saya langsung simpan di depan saya dan saya langsung berkata kepada Allah, ya Allah, kabulkan semua isinya. Bacana tuh hiji-hiji ya pokoknya saya takut hianat Kang Bongki, jadi saya lakukan aja seperti itu. Alhamdulillah selesai semuanya. Tahun depannya saya berhaji, tidak lagi saya mengizinkan orang, Ustadz nitipnya doa, mau enggak. Saya langsung menolak Ustadz. Kenapa saya langsung menolak? Karena saya khawatir ibadah haji saya yang kedua sudah sunat, tidak lagi wajib. Khawatir ibadah haji saya rusak oleh khianat saya karena tidak menyampaikan doa yang diamanatkan itu. Kamu katitipan korma malah liut lah. Udah daripada jangan ada titip. Kalau mau insya Allah Ustadz Dedi siap dengan nomor rekeningnya, ongkosan Ustadz Dedi, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama. Kalau Ustadz Dedi jangan komentar, pokoknya ongkosan deh. Ya, ongkos sih saudara kita, sahabat kita, bahagiakan mendala ala khairin falahu ajru misul ajrin fa'ili. Berarti menunjukkan, memudahkan, memberikan fasilitas kepada orang yang beribadah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukannya. Masya Allah. Ingin dapat pahala haji, banyak saudara kita yang berhaji. Di sini ada Ustadz Dedi dan jamaahnya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Sakit tuh Ustadz Irsyad. Hapunten bila itu nutupas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم